dan front pembela Islam, mobil khusus kepada orang-orang tua kita di sini ada Habib Ali Musyahab, kemudian ada Habib Ali ini juga di sini hadir buat kita Habib Muhsin dan Ahmad Al-Hattas yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya singkat, padat, singkat, jelas, penuh semangat dan manfaat. Mudah-mudahan semua itu menjadi penyebab turunnya rahmat untuk kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang sedang mendengarkan siaran radio Silaturahim, juga radio Wadi, termasuk juga radio streaming front pembela Islam dan radio FPI Solo serta beberapa stasiun radio lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini akan menambah wawasan pengetahuan Islam kita, meningkatkan iman takwa kita, dan memberikan semangat ketakwaan dan kesatuan kita. Amin ya rabbal alamin. Ahibah al-kiram, musibah yang terjadi di kita punya negeri masih belum berhenti. Sejak masuk ke tahun 2014 ini, berbagai macam musibah menimpa saudara-saudara kita yang sampai saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Ada banjir, longsor, erupsi, letusan Gunung Merapi, belum lagi juga gempa bumi dan seterusnya. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin menggugah itu semua pihak untuk peduli kepada penderitaan saudara-saudara kita. Karena Allah mengamanatkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang persaudaraan kita. Tegaskan innamal mu'minuna, dan Nabi menegaskan dalam hadisnya al-muslimu akhul muslim. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Bahkan dalam hadis yang lain lagi lebih rinci, Nabi memberikan perumpamaan tentang persaudaraan kita bagai tubuh yang satu. Karena Nabi mengatakan masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid. Istaka min udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Dan kita jangan lupa juga kalau Nabi telah memberikan peringatan keras di mana beliau pernah menyatakan malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka, orang-orang Islam tersebut. Alhamdulillah, amin. Karena itu ya Wan, kita sama tahu bahwa Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-alamin itu artinya masih Allah. Apa selain Allah itu disebut alamin. Atau dengan kata lain, yang dimaksud alamin semua makhluk ciptaan Allah. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk kalangan malaikat, kalangan jin, kalangan manusia, manusia yang beriman, manusia yang kafir, bahkan sampai untuk kalangan tumbuhan dan hewan sekalipun. Artinya, kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi itu diamalkan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka niscaya itu akan membawa rahmat. Jangankan manusia, tumbuhan dan hewan pun tidak akan terganggu oleh tangan-tangan kotor. Jadi luar biasa, syariat kita syariat membawa rahmat. Nah, karena itu dalam kondisi musibah semacam ini kita harus lebih menunjukkan kepedulian kita, mau tahu bagaimana nasib saudara-saudara kita yang
terkena musibah tersebut. Apalagi tahun ini musibahnya cukup panjang ya. Air surut, datang lagi, lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan banjirnya lebih luas. Ini hampir seluruh Indonesia. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di seluruh pulau Jawa. Ini dahsyat, saudara. Ini seharusnya menjadi bahan introspeksi kita semua. Untuk kita muhasabah. Kenapa semua ini terjadi. Nah karena itu beberapa bulan yang lalu, saya pernah bahas di majelis ini tentang musibah. Kita sudah punya slide-nya. Hari ini, saya ingin coba mengevaluasi, rojaah, untuk menyampaikan kembali, walaupun tanpa menggunakan slide ataupun infokus sudah ada. Saya hanya ingin mengingatkan poin-poin penting. Musibah. Musibah itu dari bahasa Arab. Musibah. Asaba yusibu. Musibah. Nah arti musibah, kullu amrin makruhin. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita, yang kita tidak suka, itu disebut musibah. Kita kena sakit, sakit itu musibah. Kita lelah, kelelahan itu musibah. Kita pening, pening itu musibah. Kita kecapean, kecapean itu musibah. Kecurian, musibah. Kebanjiran, musibah. Kebakaran, musibah. Dicaci maki orang, musibah. Jadi apa saja yang menimpa kita, yang kita tidak suka, mengganggu kenyamanan hidup kita, itu disebut dalam bahasa Arab musibah. Dan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Cuma sengaja saya kembalikan ke bahasa Arab supaya kita tahu makna aslinya. Jadi musibah itu artinya apa saja, mau besar, mau kecil, mau menyakitkan, saudara tidak menyakitkan. Pokoknya kalau kita nggak suka, itu musibah. Nah, musibah ini, saudara, dalam perspektif ajaran Islam terbagi menjadi 3 macam, 3 jenis. Yang pertama, musibah sebagai fitnah, imtihan. Musibah sebagai ujian, cobaan. Yang kedua, musibah sebagai inzar, sebagai tahzir, sebagai peringatan. Adapun yang ketiga, musibah sebagai azab, laknat, sebagai siksa, sebagai laknat Allah, sebagai kemurkaan dan kemarahannya. Jadi musibah tidak keluar dari 3 jenis ini. Musibah tidak keluar dari 3 jenis yang kita sebutkan tadi. Jadi musibah itu bisa ujian, bisa peringatan, bisa juga siksa. Nah pertanyaannya bagaimana cara kita membedakan 3 jenis ini? Bagaimana supaya kita bisa tahu, oh ini musibah ujian, oh ini musibah peringatan, oh yang ini siksa. Caranya, saudara, kembali kepada orang yang terkena musibah. Jadi kalau musibahnya bisa sama. Di tengah kehidupan manusia ada orang baik, ada orang buruk. Kalau kena musibah ya sama. Si baik kena banjir, si buruk kena banjir. Musibahnya bisa sama. Tapi apakah musibah itu merupakan ujian atau peringatan atau siksa? Bisa berbeda, saudara. Walaupun bentuk musibahnya sama. Nah karena itu bagaimana cara kita membedakannya? Kembalikan kepada orang yang terkena musibah tersebut. Nah karena itu yang pertama, musibah menjadi ujian ketika musibah tersebut menimpa orang mukmin yang bertakwa. Al-mu'minut taqi, orang mukmin yang bertakwa, betul-betul beriman kepada Allah. Dia jalankan semua perintah. Dia takut berbuat maksiat. Betul-betul dia dekatkan diri dia kepada Allah. Orang macam ini, begitu dapat musibah dalam bentuk apapun, musibah itu adalah ujian. Jadi jangan ada di antara jamaah yang berpikir
Orang kalau imannya makin mantap, takwa makin dekat kepada Allah, nggak bakal dapat musibah. Nggak begitu sudah. Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji? Enggak begitu, saudara. Jadi Allah yang sudah menentukan dalam Al-Quran, siapa yang menyatakan amanah beriman kepada Allah, pasti Allah akan uji. Bahkan dalam satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan asaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-awliya thumma al-ulama amsal fal amsal. Jadi kata Nabi alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling, saudara, dahsyat, paling keras, paling besar cobaannya, ujiannya adalah satu, kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-awliya, para wali. Yang ketiga adalah al-ulama, para ulama. Yang keempat dan kelima yang sepertinya. Jadi sesuai dengan tingkatan iman dan takwanya. Makanya tidak ada satupun nabi yang tidak diuji. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diuji, sudah. Apalagi golongan nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi, ujiannya lebih berat. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita punya Nabi hidupnya penuh dengan ujian. Dari awal beliau mendapatkan risalah sampai beliau wafat, bagaimana tantangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, fitnah, caci maki, intimidasi, teror. Beliau korbankan semua apa yang beliau miliki, dari mulai waktu, tenaga, energi, sampai keluarga, harta benda, nyawa pribadi. Setiap hari, tidak ada hari tanpa perjuangan, saudara. Makanya kita punya Nabi kedudukannya menjadi Nabi yang termulia, Nabi yang teristimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Karena memang ujiannya paling berat dibandingkan manusia yang lainnya, saudara. Jadi menjadi Abdul Bashar, manusia yang terbaik, justru mendapat ujian yang paling besar, dan beliau lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini sengaja saya sampaikan. Kadang-kadang orang berpikir, wah kalau udah jadi wali nggak diuji lagi. Nah, begitu, siapa bilang, saudara? Waktu para nabi, para wali, para ulama, ujiannya berat. Cuma karena mereka mukmin tadi, saudara, setiap mereka mendapat ujian, mereka sabar. Mereka tetap bersyukur. Mereka pasrah karena mereka punya keyakinan. Keyakinan iman mereka yang kuat itulah yang membuat mereka tahan banting di hadapan musibah-musibah tadi, sehingga musibah tadi tetap terasa nikmat oleh mereka. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kekuatan iman dan takwanya kepada Allah. Jadi kelompok ini kalau dapat musibah adalah ujian. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk kelompok ini. Kelompok mukmin yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, musibah sebagai peringatan. Musibah sebagai peringatan, saudara. Musibah yang bagaimana? Musibah menjadi peringatan ketika musibah tersebut menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin yang mana? Kaum muslimin yang baik, tapi terkadang suka lalai, saudara. Jadi derajatnya belum mencapai derajat mukmin yang sahih. Dia baru sampai derajat muslim, saudara. Dia jalankan ibadah, dia sholat, dia baik. Tapi kadang-kadang tercebur juga ke maksiat. Kadang-kadang berbuat kesalahan. Gali lubang, tutup lubang. Nah, ini kelompok paling banyak ya. Nah, kalau kelompok ini mendapatkan musibah itu peringatan.
Nah, kenapa peringatan saudara? Sebab Allah masih cinta sama dia. Allah ridho dengan kebaikan yang dia punya. Tapi pada saat yang sama, Allah tidak ridho dengan perbuatan jahatnya. Jadi dikasih peringatan supaya kebaikan jadi ditingkatkan, kejahatan stop, taatnya meningkat, maksiat stop. Karena Allah cinta dia. Nah, kelompok ini saudara diharapkan dengan peringatan tadi menjadi sadar, insaf, kembali ke jalan Allah. Kalau dia dapat musibah tadi, dia sadar, dia insaf, dia tingkatkan taatnya, dia stop maksiatnya, dia kembali ke jalan Allah, maka musibah yang dia dapat tadi akan menghapus dosa-dosanya, saudara. Luar biasa. Jadi orang Islam benar betul. Sudah dapat musibah, dosa dihapus. Subhanallah. Kuncinya itu tadi, sadar, insaf, Allah cinta sama dia. Karena itulah Nabi bersabda dalam satu hadis sahih, di mana Nabi mengatakan, ma'asobal muslimah min nasobin wala wasobin. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah, baik rasa lelah yang kanan, atau dia dapat suatu penyakit, wala hammin wala gham, atau dia dapat kesedihan yang mendalam, atau dia dapat duka cita, wala azab, atau dia dianiaya orang, hatta syauka yushakuha, kata Nabi, atau dia tertusuk sebuah duri. Saudara, sebuah duri sakitnya cuma kayak digigit semut, saudara, sampai tertusuk sebuah duri saja, kata Nabi, illa ghafarallahu biha min khataya. Kecuali dengan penderitaannya tadi, Allah hapuskan daripada dosa-dosanya. Subhanallah. Tertutup sebuah diri, sakit duri, terasa kayak digigit semut, ada dosa yang hilang, saudara. Bagaimana sakitnya lama? Bagaimana sakitnya bulanan dan tahunan? Bagaimana yang sakit berat, saudara? Menghapus dosa. Makanya Nabi kalau ada sahabat yang sakit, Nabi tengokin, doa pertama yang keluar dari mulut Nabi, tahurun insyaallah. Itu doa Nabi, saudara. Apa arti tahur? Disucikan. Tahurun insyaallah. Artinya dengan penyakit yang kau derita ini, kau akan disucikan oleh Allah. Yaitu daripada dosa dan kesalahan. Subhanallah. Nah, ini bagi siapa nih? Bagi yang enggak ngeluh. Kalau yang enggak ngeluh, dosanya enggak kabur. Kalau yang enggak ngeluh, dosanya kabur. Yang ngeluh, nambah di dosa. Udah dosanya enggak kabur, menderita juga, nambah lagi juga. Alhamdulillah, men. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan, ajaban li amrul mu'min, kata Nabi. Ajaib urusannya orang beriman. Semua urusannya baik. Semua bagus. Kenapa? Tidak asabahu sarra, syakara. Tidak asabahu darra, sabara. Karena orang beriman itu, kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia dapat musibah, dia sabar. Jadi nggak ada yang nggak enak. Udah dia ada orang beriman, nggak ajaib urusannya, kata Nabi. Semua urusannya baik. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan kalau kita belum masuk golongan yang pertama, sekurang-kurangnya kita masuk golongan yang kedua. Yang kalau dapat musibah, peringatan, kita insaf kembali ke jalan Allah. Insya Allah. Jadi sekali lagi, jadi musibah sebagai ujian untuk orang mukmin yang sakit. Kenapa diuji? Lihat darajatihim indallah. Untuk diangkat derajat mereka di sisi Allah. Sedangkan yang kedua, musibah sebagai peringatan bagi kebanyakan kaum muslimin, saudara. Untuk apa? Litathhir dzunubihim, untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Selama mereka semua pasrah, tetap sabar, syukur atas semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun peringatannya. Yang ketiga, musibah sebagai azab, sebagai siksa. Kapan musibah itu menjadi azab dan siksa? Ketika musibah tersebut menimpa orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Seperti siapa? Seperti orang-orang kafir. Karena amal orang kafir tanpa iman tidak diterima oleh Allah. Seperti orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Seperti orang-orang mulhid, ateis, komunis yang tidak mengakui eksistensi
mati dia sudah. Masih untung kalau dia dapat siksa atau Allah panjangkan umurnya, dia masih punya kesempatan taubat kembali ke dalam agama Allah. Tapi kalau dia ketika musibah tersebut dicabut nyawanya oleh Allah, sedangkan tidak ada kebaikan dalam dirinya, dia bergeliman dosa, mati dalam musibah dalam keadaan maksiat, maka dia mati dalam keadaan syukur khotimah. Azab dunia dia sudah dapatkan begitu pedih, azab akhirat jauh lebih pedih. Ini kelompok yang ketiga nih saudara. Angkanya lucu. Kalau ada preman, bajingan, sholat nggak pernah. Tiap hari mabuk. Begitu dapat musibah, apa dia bilang? Allah lagi ujiannya. Dia sakit tuh ngomong. Muka gile. Dia bilang Allah lagi uji dia. Dari mana datangnya saudara? Para nabi, para wali, para ulama yang solehin, kalau mereka dapat ujian dari Allah, banyak yang malu ngaku diuji. Sampai-sampai para nabi, para wali, para ulama, kalau lagi dapat musibah, ujian dari Allah, mereka anggap itu siksa sudah saking takutnya kepada Allah. Mereka istighfar mohon ampun kepada Allah. Tawaduknya saudara. Ini yang alim, yang soleh, dapat musibah, tawaduk. Takut itu siksa. Preman bajingan tinggi hati. Dia Allah lagi ujiannya nih. Astagfirullahaladzim. Ya jujur, dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat ada tidak yang model begitu? Introspeksi diri, siapa kau punya diri. Nah maka itu jamaah di sini kita minta muhasabah. Kita periksa kita punya diri. Kalau kita dapat musibah, lihat kita masuk golongan yang mana sudah. Karena yang tahu diri kita ya diri kita. Kita bisa menutupkan segala kebobrokan kita dari orang lain. Tapi kita nggak bisa menutup kesalahan dari diri kita sendiri. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Periksa. Oh saya masuk kelompok mana? Oh kalau masuk kelompok yang pertama, mungkin tapi alhamdulillah, insya Allah musibah itu adalah ujian. Semoga Allah kuatkan, Allah mantapkan, Allah tinggikan derajat kita. Oh begitu periksa, enggak juga sholat masih bolong-bolong. Sholat enggak, 79. Nah, kita bisa introspeksi diri sudah. Nah, kalau begitu introspeksi, iya ada sholat, tapi kan maksiat tetap banyak. Oh, mungkin saya masuk kelompok kedua. Berarti ini peringatan. Saya harus insaf sadar kembali ke jalan Allah. Terus kita periksa. Ternyata begitu diperiksa dia, kok sholat nggak pernah. Zakat nggak pernah, tiap hari judi dulu. Dapat musibah, oh seksa ini. Untung dari cabut kau punya nyawa. Istighfar, tubu ilallahi taubatan. Ini yang perlu kita sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Jadi musibah ada berapa macam? Pertama, ya buat siapa? Mukmin. Yang kedua, peringatan. Buat siapa? Yang ketiga, ada buat siapa? Kafir dan orang-orang ahli maksiat yang tidak ada kebaikan dalam dirinya sudah. Na'udzubillah min. Nah itu barusan saya bicara orang per orang. Orang per orang. Jadi kalau Jakarta sekarang banjir, kita nggak bisa pukul rata. Oh ini banjir siksa buat semua. Nggak bisa. Tergantung yang kena. Kalau yang kena banjir ini orang mukmin, tapi ujian. Kalau banjir ini kena orang muslim yang masih suka lalai, peringatan. Kalau banjir ini terkena ahli maksiat yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, berarti siksa. Jadi modelnya sama banjir, nilainya beda. Bagi yang mukmin nilainya ujian untuk mengangkat derajat mereka, bagi yang muslim nilainya peringatan untuk menghentikan dosa mereka kalau mereka insaf. Bagi yang kafir, fasik, munafik, mujrim, ahlul ma'asi yang tidak mau kembali ke jalan Allah, inilah adalah adab, laknat, kemurkaan dan kemarahan Allah. Nah, itu yang perlu kita bedakan orang per orang. Sekarang kita masuk bagian kedua. Kita tidak bicara orang per orang, tapi kita bicara manusia sebagai masyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena kan sekarang musibahnya nasional nih. Musibahnya kan menghantam di mana-mana, satu
ujian, peringatan, atau siksa. Saya bicara Indonesia, saya tidak bicara orang per orang. Ini yang menimpa Jakarta, ujian, peringatan, atau siksa. Saya tidak bicara orang per orang, tapi bicara Jakarta. Berarti kalau kita bicara Jakarta, melibatkan seluruh warga Jakarta. Kalau kita bicara Indonesia, melibatkan seluruh penduduk Indonesia. Kalau ini dalilnya lain lagi, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Ini ayat dasar, singkat padat, singkat jelas. Di dalamnya ada janji dan ancaman. Allah nyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk perkampungan al-qura, itu jamak dari qaryah. Andai kata penduduk perkampungan, penduduk daerah-daerah, atau penduduk negeri-negeri, amanu, beriman kepada Allah, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah. Allah janji, lafatahnya, lalu taukid, sungguh-sungguh akan kami buka alaihim, atas penduduk negeri tersebut, barakat. Allah tidak mengatakan barokah. Kalau barokah sebuah keberkahan, tapi kalau barokah aneka ragam keberkahan. Keberkahan yang mana? Minas sama'i wal ardh. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah janji, pasti Allah akan tepati. Allah janji, pokoknya penduduk satu negeri beriman bertakwa, ulamanya istiqomah, umaroknya adil, saudara, agniaknya tidak pelit, fakir miskinnya saudara taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau negeri macam itu Allah janji, pasti Allah berkahi, saudara. Keberkahan dari langit, dari bumi, maksudnya semua sektor kehidupannya diberkahi. Berkah alamnya, berkah udaranya, berkah cuacanya, berkah hutannya, berkah gunungnya, berkah daratnya, berkah perkebunannya, pertaniannya, perikanannya, peternakannya, berkah ekonominya, berkah teknologinya, pendidikan, keamanannya, kesejahteraannya, Allah berkahi. Ini janji Allah. Tapi sebaliknya Allah nyatakan, walakin kadzabu, akan tetapi penduduk-penduduk negeri banyak yang mendustakan ajaran Allah, agama Allah, hukum Allah. Mereka dustakan itu Allah punya agama. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau bertakwa. Penduduk negeri, ulamanya khianat, umarahnya khianat, orang kayanya pada pelit, orang miskinnya pada maksiat. Saudara, kalau sudah begini Allah nyatakan, saudara, fa'akhnahum bima kanu yaksibun. Maka kami buat perhitungan dengan mereka, kami siksa mereka. Bima kanu yaksibun, lantaran apa yang sudah mereka lakukan. Ini ancaman Allah. Dalam satu ayat ada yang ini ada ancaman. Iman bertakwa, Allah berkah. Tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, Allah kirim siksa, saudara. Ini Allah sedang bicarakan siksa dunia, belum siksa akhirat. Masya Allah. Makanya kita introspeksi diri sekarang. Apa dalam kita punya negeri? Negeri kita kaya raya, saudara. Anda keliling dunia mencari negeri sesubur Indonesia, sulit, Ustaz. Ini negeri dahsyat. Dari segi udaranya, tanahnya, hutannya. Bahkan ini negeri dianggap sebagai paru-paru dunia. Apa saja tambang ada di sini. Kita punya emas, punya bauksit, punya nikel, punya platinum, punya uranium, apa saja. Sampai minyak, bukan hanya minyak bumi, minyak langit kita punya. Negara Arab cuma punya minyak bumi, kaya-kaya. Indonesia punya minyak langit, buktinya. Anda pergi ke Sumatera, Anda pergi ke Kalimantan, jutaan hektar perkebunan kita kelapa sawit.
Buah kelapa sawit di bawah apa di atas? Ya, berarti minyak kamu. Arab punya minyak bumi kaya raya, kita punya minyak bumi dan minyak angin banyak yang kelaparan. Apa bangsa Indonesia sekarang ini kita lihat bagaikan tikus mati kelaparan di lumbung padi. Ada apa saudara? Berarti nggak berkah. Kekayaan melimpah depan mata, tapi orang mati kelaparan, itu namanya tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena diselewengkan, karena disalahgunakan, karena dikorupsi, karena dihampur-hampurkan, karena digunakan untuk kemaksiatan, karena untuk pemborosan, karena tidak untuk bersyukur kepada Allah. Ini negeri kaya, jangankan penduduknya 250 juta, andai kata penduduk Indonesia 2,5 miliar sekalipun, dengan pengelolaan yang betul, adil, amanah, jujur, kekayaan Indonesia cukup untuk menghidupi bangsanya sudah. Ini negeri luar biasa, jangan dunia. Surga dunia itu ada di sini, saudara. Jadi kenapa ini negeri tidak berkah? Kembali ke firman Allah tadi, saudara. Kembali ke Allah punya firman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah sudah janji. Tapi begitu tidak mau beriman, begitu tidak mau bertakwa, Allah cabut keberkahan, saudara. Makanya sekarang kita lihat mana terjadi bencana dahsyat luar biasa, meluluh lantakkan kita punya negeri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksiat apa yang ada di Indonesia saat ini, saudara? Semua maksiat. Bahkan sekarang tadi sudah disinggung Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hattar. Bagaimana acara-acara TV saat ini, saudara? Kita sudah punya puluhan channel televisi. Acaranya merusak akhlak, merusak moral. Kita setel TV-TV nasional setiap hari. Ini masyarakat belajar joget dari pagi ke pagi. Belajar pelawak, belajar kayak monyet, topeng monyet. Coba kita lihat, saudara. Burung pornografi, paham, terketek, tiap hari ditampilkan di sini. Setiap hari yang ditampilkan hampir semua bencong. Mau dibikin apa ini negeri? Kalau kita lihat, begitu kita disuruh berlangganan. Sekarang kan macam-macam. Ada Sundar TV, ada Bakiak TV. Kita disuruh langganan. Langganan 300.000 per bulan kita bayar. Begitu kita bayar, dia sajikan acara di rumah kita untuk merusak akhlak anak-anak kita. Tapi umat Islamnya itu kan langganan. Langganan untuk dirusak, saudara. Terus ada blog-blog TV, punya 20 channel, dia masukin TV Islamnya satu, yang 19 dirusak. Udah senang dengan satu, padahal cuma buat bisnis. Nih, ada TV Islam nih, bisnis, supaya langganan, buatkan langganan. Tertarik, dia lupa, yang 19 itu channel berusak semua, sudah. Bagaimana dia bisa kontrol anaknya? Dia langganan satu blog TV, 20 channel, satu TV Islam. Begitu anaknya pindahkan channel, semua channel merusak. Nah, ini yang membuat kita prihatin. Kita disuruh bayar orang yang merusak anak kita, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau melihat begitu, ya kita mesti periksa. Jadi ini musibah. Kalau negeri beriman bertakwa, ada musibah, ya pasti ujian. Tapi kalau negeri nggak beriman, nggak bertakwa, dapat musibah, bukan ujian, saudara. Masih bagus peringatan. Coba kalau sifat. Nah, ini yang mesti kita introspeksi diri. Kalau orang-orangnya nggak usah khawatir, bagi yang beriman tetap ujian. Bagi yang muslim tetap peringatan. Bagi yang kafir, yang zalim, ini tetap siksa, saudara. Tapi bagi negara, bagi ibu kota yang penuh dengan maksiat macam ini, kemudian timbul berbagai macam musibah, indikatornya ini merupakan siksa dari Allah. Walaupun kita tetap wajib husnudzon kepada Allah. Semoga ini bukan siksa. Mudah-mudahan ini peringatan. Allah masih sayang kepada kita agar kita memperbaiki diri. Insya Allah. Nah, kita lihat aja indikatornya. Malam tahun baru 2014. Dari malam tahun baru 2013. Ulama habaib sudah kasih tahu, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, jangan bikin festival muda-mudi,
malam pacaran, di sepanjang Tamrin, di sepanjang Sudirman, saudara. Takut kepada Allah. Dia ulangi lagi, lebih dahsyat lagi malam 2014. Dan sekarang langit diserang memericot. Nyembah langit juga harus hilang air. Tembak ke langit memericot. Sekarang langitnya nembak sama air. Untung air. Coba kalau pakai teon. Hancur lebur gitu. Ya kalau yang punya langit mengatakan kalau mau nembak mati, tembak lagi mati. Masih untung, ditembak air, masih bisa ngeketek gitu. Coba kalau api, kalau harus mana sudah. Astagfirullahaladzim. Nah sampai di situ sudah. Yang lebih memprihatinkan lagi, di akhir tahun 2013 kita mendapat hadiah Perpres nomor 74 tahun 2013 yang melegalkan minuman keras di Indonesia. Ada urusan apa minuman keras dilegalkan? Ada urusan apa? Saudara, berkenaan dengan ini, saya ingin mengingatkan. Saya dan kawan-kawan, seluruh pendiri dan pengurus Front Pembela Islam, sejak tahun 1998 mendeklarasikan Front Pembela Islam, kami membuat gerakan nasional anti mafia. Di antara yang kami perangi habis-habisan adalah minuman keras. 5 tahun pertama usia FPI, waktu baru berdiri, saudara, tiada hari tanpa sweeping minuman keras. Tiada hari tanpa razia minuman keras. Kita bentuk kekuatan laskar di mana-mana. Tiap malam sweeping minuman keras, razia minuman keras. Kita tidak peduli. Dari pedagang pengecer kecil sampai gudang besarnya. Yang kita bakar, saudara, yang kita dobrak, yang kita hancurkan, sampai laskar FPI dari Sabang sampai Merauke, sudah tidak terhitung jumlahnya yang keluar masuk penjara gara-gara minuman keras. Semua pasalnya sama, pasal 170 KUHP. Makanya saya sebut itu pasal FPI. Jadi hampir semua laskar FPI dijerat. Itu pasal 170 KUHP adalah pengrusakan bersama-sama. Apa yang dirusak? Botol minuman keras. Jadi begitu masuk pengajaran, hakim tanya, apa yang dirusak? Ada botol bir yang udah pecah. Nah, itu yang dirusak, saudara. Jadi udah langganan. Yang penjara 3 bulan, yang 6 bulan, 7 bulan, dan seterusnya. Tapi kita tidak peduli, tetap kita lakukan di mana-mana. Masuk 5 tahun kedua, saudara, pemerintah mulai melakukan pendekatan kepada FPI. Membujuk, menantang, agar FPI jangan main di jalanan, agar FPI tidak anarkis, agar FPI tolong hormati pemerintah, jangan melakukan sweeping, jangan melakukan razia. Ayolah koordinasi, ayo sama-sama kita atasi penyakit masyarakat. Mereka minta kita dialog, kita lebih dialogis. Mereka minta supaya kita ikuti prosedur. Baik, kita ikut, saudara. Kita datang ke DPR, datang ke MPR, datang ke lembaga-lembaga tinggi negara untuk berdialog soal minuman keras. Kita berupaya, tapi hasilnya nol. Karena pemerintah pusat tetap ngotot mempertahankan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 yang melegalkan minuman keras di Indonesia. Yang 5% boleh dijual bebas. Yang 15% harus dijual di toko-toko tertentu. Yang 35% hanya boleh dijual di hotel-hotel. Jadi menurut pemerintah itu aturan sudah bagus. Tetap ngotot tidak mau dirubah, tidak mau minuman keras dilarang, saudara. Nah, karena pemerintah pusat tidak mau melakukan pelarangan, ngotot melegalkan minuman keras, akhirnya kami kawan-kawan di Front Pembela Islam mencoba memanfaatkan undang-undang otonomi daerah. Kita turun ke daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Kita silaturahmi dengan gubernur, silaturahmi dengan bupati, silaturahmi dengan wali kota, silaturahmi dengan pimpinan-pimpinan DPRD. Kita silaturahmi, saudara. Hasilnya, alhamdulillah, 360 perda dari seluruh Indonesia melarang minuman keras di wilayahnya. Luar biasa, sampai tahun 2010
360 perda. Dilarang oleh bupati, dilarang oleh wali kota. Minuman keras tidak boleh masuk wilayah mereka. Walaupun keputusan presiden masih mengizinkannya, saudara. Ini satu anugerah Allah. Minhah ilahiyah. Allah yang berikan kemenangan tersebut. Dengan adanya dukungan dari kepala-kepala daerah, saudara. Tapi secara diam-diam sangat mengejutkan. Para gubernur, para bupati, para wali kota dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri. Resmi mereka dipanggil. Dengan panggilan tertulis. Di sidang di gedung Kementerian Dalam Negeri, saudara. Dan mereka diberikan ultimatum. Selambat-lambatnya 14 hari, para kepala daerah diharuskan untuk membatalkan perda-perda tersebut. Jadi kita tantang pakai prosedur. Kita ikut prosedur. Mereka tantang FPI untuk main dalam koridor konstitusi Indonesia. Kita ikuti. Tapi begitu kita sudah berhasil, bersama gerakan Islam yang lain, MUI ikut serta, Muhammadiyah ikut serta, NU ikut serta, semua kekuatan gerakan Islam bersatu, berhasil. Sampai dituntut dibatalkan, sudah. Ada gubernur yang tidak punya keberanian melawan, dibatalkan. Ada bupati wali kota yang tidak punya keberanian melawan, dibatalkan. Tapi alhamdulillah, kebanyakan dari mereka melakukan perlawanan. Seperti bupati, umpama saudara, dia lawan. Jadi panggil ke Kementerian Dalam Negeri, dijawab, saya tidak membatalkan. Saya cinta rakyat saya. Saya tidak mau rakyat saya rusak karena minuman keras. Dan kami masyarakat Indramayu dengan para ulama sudah bulat. Apapun yang terjadi tidak kami batal. Dari situ saudara ramai ulama-ulama Indramayu turun ke jalan. Akhirnya terbongkar surat panggilan tadi. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dan itu kita kumpulkan itu surat-surat teguran dari Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah. Nah, setelah itu kita surati Menteri Dalam Negeri, kita minta dialog. Berbulan-bulan kita tunggu, kita tidak diberikan waktu untuk dialog. Sementara askar bawah sudah gregetan, karena ini sudah ada ultimatum. Kalau ini dibiarkan berkepanjangan, batal semua, saudara. Laskar-laskar sudah tidak tahan diri, pengen turun. Selalu kita larang. Kenapa? Kan kita tahu laskar kalau udah turun banyak runyam, gitu, saudara. Bukan ini laskar kan kayak petasan. Ada sumbunya panjang, ada sumbunya pendek, ada yang gak ada sumbu. Petasan banting. Kalau laskar yang pendidikannya tinggi, sumbunya panjang, gak emosional. Tenang, dialog. Ya, sumbu pendek kan cepat meledak. Apalagi petasan banting. Akhirnya karena menteri tidak boleh bantu, kita tidak bisa tahan. Kalau kita tahan, nanti laskar bilang, jangan bayar dulu kan. Dan yang sumbu pendek begitu modelnya. Akhirnya tidak bisa tahan, laskar turun. Yang turun, petasan banting semua. Ini dia, saudara, begitu sampai pintu gerbang Kementerian Dalam Negeri, yang semuanya, kalau Pak Menteri kita mau jawab, yang di dalam jawab, nggak ada, ini diobrak pintu. Petasan banting. Begitu mereka dobrak, mereka serbu itu gedung Kementerian Dalam Negeri. Padahal itu resikonya bahaya. Kementerian Dalam Negeri itu adalah bapaknya ormas. Yang punya wewenang untuk membubarkan ormas. Dia punya wewenang disuruh bukan dari penyakit. Kalau laskar kan habis direbut kurang ngopi. Kita itu. Masya Allah. Akhirnya begitu sudah diserbu, rusak, hancur, baru menteri kirim SMS, telepon, Habib besok dialog ya. Astagfirullahaladzim. Coba dari kemarin mereka dialog, nggak perlu demo, nggak perlu ada tindak kekerasan, nggak perlu ada penghancuran, saudara. Tapi mau bilang apa? Nah ini faktanya. Kelihatannya negeri kita ini pejabat demen ditonjok dulu baru dialog. Bukan kita mau keras, bukan. Kita tidak suka anarkisme, kita tidak suka kekerasan. Kita mau dialog. Jangan pernah menutup pintu dialog ya kawan. Saya berkali-kali di majelis ini katakan, jangan suka menutup pintu
terorisme, radikalisme, kita menginginkan dialog. Singkat cerita, besoknya kami diundang Menteri Dalam Negeri duduk dengan para stafnya, para dirjennya semua. Saya ajak semua ketua-ketua FPI. Nah, sementara dari Polda Metro dan dari Mabes Polri menjadi peninjau, pemantau, kami melakukan dialog. Kita tanyakan langsung, apa betul ini surat Bapak Menteri yang buat? Karena kita dapat fotokopinya. Apa betul Anda minta ini untuk dibatalkan? Dia jawab, iya betul. Nah, terus kita tanya, kenapa? Dia sampaikan kepada FPI. FPI itu harus paham. Ini negara Indonesia, negara hukum. Ada hierarki perundang-undangan. Di mana undang-undang di bawah nggak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atas. Undang-undang yang ada di atas, keputusan presiden mengizinkan pendistribusian minuman keras. Lalu ada peraturan dari daerah, larang. Ini bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi. Sehingga secara aturan hukum, dia harus dibatalkan. Jadi bicaranya hanya hitam putih soal hukum, saudara. Kita mudah untuk menjawab itu, nggak sulit. Baik, kalau Anda persoalkan bertentangan dengan keputusan presiden yang lebih tinggi, sekarang kita bicarakan dulu soal Kepresnya. Kepres ini melegalkan minuman keras. Nah sekarang kita bicara undang-undang yang lebih tinggi, konstitusi. Konstitusi negara Republik Indonesia, landasan idenya adalah Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam mukadimah juga disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan dalam pasal 29 ayat 1 tegas disebutkan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dasar negara. Kalau dikatakan dasar negara, itu konstitusi yang paling tinggi di negeri ini, saudara. Bukan putusan presiden, bukan undang-undang, bahkan undang-undang yang dibuat DPR pun nggak boleh bertentangan dengan ini. Sekarang kita tanya kepada Pak Menteri, beliau kan ngerti agama, abahnya, bapaknya kiai besar, saudara. Itu pengertian ketuhanan yang Maha Esa, itu agama apa yang punya? Saya mau tanya semua yang ada di sini, ketuhanan yang Maha Esa, agama apa yang Tuhan yang Maha Esa? Agama apa yang Tuhan yang Maha Esa? Ada agama lain Tuhan yang Maha Esa? Ada, sudah Al-Quran yang biara. Al-Quran yang menyampaikan, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kita lihat agama-agama lain, bukan dewa mereka punya, saudara. Walaupun mereka mengaku kami juga menganut monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak cukup dengan pengakuan, tapi dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak ada satu agama pun yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa dengan sempurna kecuali Islam, ya ikhwan. Berarti ketuhanan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tanyakan kepada Pak Menteri, hukum Tuhan yang Maha Esa yang mana yang mengizinkan minuman keras? Hukum Tuhan Maha Esa yang mana yang membolehkan minuman keras? Nah, jadi cukup panjang kita tanya semua, tapi poin yang paling penting akhirnya kita minta kepada Pak Menteri untuk tidak mengancam, untuk tidak memaksa kepala-kepala daerah membatalkan peraturan. Alhamdulillah, setelah diskusi panjang lebar, Pak Menteri akhirnya menyetujui kalau dia tidak akan memaksa kepala-kepala daerah. Mas Habib, supaya tidak terjadi bentrokan antar perundang-undangan, silakan FPI menggugat. Keputusan Presiden nomor 3 tahun 97, kita sambut, saudara. Baik, kami akan gugat keputusan Presiden. Kami akan siapkan tim pengacara. Kami akan buat letter opinion-nya. Kami akan ajukan judicial review-nya. Dan itu kita lakukan. Usai buat tersebut, kita langsung kerja. Walaupun di TV lagi ribut 1 bulan, bubarkan FPI. Enggak tuli masa bos, biar mereka perang soal bubarkan FPI. Berjuang, saudara. Kita ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi kalau undang-undang, judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi. Kalau keputusan Presiden, judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Kita berjuang, tim-tim pengacara kita turunkan. Ada Haji Munarman SH, ada Pak Hari Yusuf Hamil, Mas Sugito, ada Pak Mahendra Data, ada Pak Ahmad Mehdan, saudara. Semua, baik dan
dikabulkan. Dan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 dibatalkan. Kalau itu dibatalkan, saudara, berarti seluruh keputusan menteri, apakah menteri pariwisata, menteri perindustrian, menteri perdagangan yang mengizinkan minuman keras, semua dasar hukumnya Kepres nomor 3 tahun 97. Karena Kepresnya sudah dibatalkan, keputusan menteri semua tidak berlaku. Batal semua. Dengan itu pembatalan secara hukum, maka minuman keras menjadi barang ilegal, tidak punya dasar hukum, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia, apalagi diproduksi, saudara. Alhamdulillah. Nasrullah, pertolongan dari Allah, saudara. Mereka minta kita patuh hukum, kita patuh hukum. Kita tuntut secara prosedur, saudara. Akhirnya di awal Desember, itu kita Juli. Ternyata diam-diam DPR RI membuat draft rancangan undang-undang minuman beralkohol. November, draftnya dikirim ke Front Pembela Islam. Awal Desember, kami diundang ke DPR RI. Semua partai hadir. Intinya, mereka mengajak FPI untuk bisa menerima draft rancangan undang-undang tadi. Kami baca. Isinya sama persis dengan keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 yang sudah dibatalkan MA. Cuma dirubah sedikit redaksinya, nomor pasalnya, itu aja sudah. Ada apa DPR begitu semangat untuk melegalkan minuman keras? Kita tolak. Oh, DPR mengatakan FPI mesti paham dong. Ini kan negara hukum. Jangan sampai minuman keras tidak punya aturan. Kita mesti buat aturan. Tim kita, putusan kita, delegasi kita menjawab betul. Kita mesti punya aturan. Ada satu, larang saja minuman keras. Selesai. Ada aturan sudah. Tapi mereka bukan mau begitu. Enggak, maunya 5% boleh dijual di kampung-kampung. 15% di minimarket, tetap sama semangatnya, semangat untuk melegalkan minuman keras. Kita tolak tentang nah, karena kita tolak tentang terjadi debat sengit, dan kita juga memberikan ultimatum coba-coba DPR, saudara, menghidupkan kembali satu keputusan peraturan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Hargai keputusan Mahkamah Agung. Jangan rakyat saja yang disuruh tunduk hukum, saudara. DPR juga mesti menghargai, menghormati putusan Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah, akhirnya DPR membatalkan pembahasan rancangan undang-undang minuman beralkohol untuk sementara waktu. Dia tidak masukkan ke program legislasinya untuk pembahasan 2014. Mestinya 2014 itu dibahas untuk disahkan, sudah. Tahu-tahu di akhir Desember, draft rancangan undang-undang DPR tadi yang gak jadi dibahas, itu dikopi paste jadi keputusan Presiden. Presiden mengeluarkan Perpres nomor 74 tahun 2013, isinya sama persis yang dibuat oleh DPR, sudah. Jadi karena DPR mungkin dipikir nunggu kelamaan sidang-sidangnya, digunakan menang Presiden. Cuma dalam waktu sekian hari dia tanda tangan, selesai. Ini namanya arogansi kekuasaan. Ini namanya anarkisme kewenangan. Ini putusan Mahkamah Agung sudah membatalkan satu Kepres yang melegalkan minuman keras. Kemudian Presiden buat Perpres baru untuk melegalkan minuman keras. Berarti Presiden tidak menghargai putusan Mahkamah Agung. Enggak mendidik kalau begitu caranya, saudara. Sekarang begitu FPI marah, pemerintah menantang lagi. Gugat saja lagi. Baik, kalau kita gugat tahun 2 tahun menang, dibikin lagi peraturan. Kalau kita gugat lagi tahun 2 tahun menang, dibikin lagi peraturan. Dikerjain dong kita, saudara. Nah, ini yang begini ini, saudara, tidak mendidik. Mahkamah Agung itu lembaga tinggi negara, itu lembaga hukum, saudara. Kalau sudah dibatalkan suatu hukum, jangan buat hukum yang sama atau yang sudah dibatalkan. Kalau Presiden tidak menghargai putusan Mahkamah Agung, jangan salahkan rakyat kalau rakyat juga tidak mau tunduk kepada hukum. Kita dituntut, ayo FPI
presiden. Terus kita disuruh tuntut lagi 2 tahun. Nanti dibatalkan lagi. Buang-buang waktu. Daripada begitu, kita bakar lagi pabrik. Bakar pabrik minuman keras, bakar semua gudang minuman keras, bikin perlawanan rakyat sudah. Jadi takut dikerjai itu. Anda minta kita patuh hukum, ayo kita patuh hukum. Jangan kita dikerjai sedemikian rupa, saudara. Ini Kepres nomor 3 tahun 2007 dengan Perpres nomor 74 tahun 2013, cuman beda nama, beda nomor, beda judul. Dulu namanya Kepres keputusan presiden, sekarang namanya Perpres peraturan presiden. Dulu nomornya 3 tahun 97, sekarang nomornya 74 tahun 2013. Judulnya dulu miras, minuman keras, sekarang minol, minuman beralkohol. Ini licik. Jadi kalau nanti kita sudah pemerintah akan jawab apa? Yang dibatalkan MA, Kepres, bukan Perpres. Yang dibatalkan MA itu nomor 397, bukan 74 2013. Yang dibatalkan MA itu miras, bukan minol. Dipikir kita goblok. Nah, ini satu keprihatinan sudah. Nah, kemudian muncul pertanyaan besar. Itu DPR dengan presiden begitu semangat melegalkan minuman keras, sebetulnya buat siapa? Sebab pada saat melakukan tuntutan gugatan ke Mahkamah Agung, selain kita bicara soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta perangkat perundang-undangan yang lain, kita juga memberikan masukan ke Mahkamah Agung, yaitu segala bentuk dampak negatif yang ditimbulkan minuman keras, saudara. Semua kita masukkan data, fakta, bukti. Gara-gara minuman keras, saudara, bagaimana orang membawa kendaraan mabuk, nabrak orang, saudara. Gara-gara minuman keras, mati pesta minuman keras. Gara-gara minuman keras, terjadi kriminal, tawuran antar anak sekolah. Gara-gara minuman keras, perempuan diperkosa di angkot-angkot. Gara-gara minuman keras, coba kita lihat, saudara, sampai peristiwa Ambon, peristiwa Poso, asal-muasalnya semua karena minuman keras. Kita sampaikan ke Mahkamah Agung. Ini merusak gara-gara minuman keras. Bapak perkosa anak kandungnya sendiri, kakek memperkosa cucunya sendiri, paman memperkosa keponakannya sendiri, anak SD teman main, hendak minuman keras dia perkosa teman mainnya sendiri, saudara. Kita buka mata Mahkamah Agung. Ini berbahaya untuk moral bangsa. Mahkamah Agung ngerti, dia batalkan, saudara. Jadi sekarang kalau peraturan presiden nomor 74 tahun 2013 yang semula juga ada rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI yang isinya sama, saudara. Pertanyaannya, ada apa DPR dan presiden begitu sigap, begitu semangat untuk melegalkan minuman keras? Ada apa? Siapa yang kau bela? Siapa yang kau lindungi? Apa kau punya bangsa? Apa kau punya rakyat? Lindungi dong perempuan-perempuan kita. Bagaimana supaya aman di terminal? Supaya
kafir, sudah. Ada apa dengan negeri ini? Berarti kalau begitu, maaf, dan saya harus mengungkapkannya dalam bahasa yang kasar, keras. Kalau itu kenyataannya, berarti DPR dan Presiden bukan menjunjung Pancasila, tapi menjilat Pancasila. Silakan dibela, sudah. Siapa yang dibela dengan peraturan Presiden tersebut? Apa dia melindungi anak-anak muda kita? Apa dia melindungi generasi muda kita? Apa dia melindungi perempuan-perempuan kita? Tidak. Dia melindungi para pembisnis HAM, saudara. Kurang ajar, saudara. Ini orang-orang kafir. Dia belum berkuasa di negeri kita. Dia kepung presiden kita, saudara. Dia kirim utusan, dia lobby sana, lobby sini, sampai dapat keputusan presiden yang menguntungkan mereka. Kita berjuang setengah mati, keluar masuk penjara. Pengurus-pengurus FPI dari tahun 98 dan diculik, yang dibunuh, yang dibakar rumahnya karena perang lawan minuman keras. Tahu-tahu sekarang sudah 16 tahun kita berjuang pendidikan juga, saudara. Jangan enaknya mau dilegalkan lagi. Ini dia persoalan serius, ini bukan persoalan sepele. Maka itu bagi FPI, ini adalah persoalan besar. Saat ini kami tidak bergerak. Kenapa? Lagi banyak musibah, saudara. Saat ini belum waktunya kami bergerak untuk melakukan razia sweeping minuman keras. Tidak, rakyat lagi susah. Kami lagi buka posko-posko banjir, buka posko-posko kemanusiaan. Kita bantu mereka yang menderita. Tapi begitu musibah ini berlalu, saudara, ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, saudara, kita di front pembela Islam sudah jelas sikap kita dalam persoalan ini. Pertama, bahwa kami tetap akan mengajukan judicial review terhadap peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013. Akan kita gugat kembali ke Mahkamah Agung. Hanya kami menunggu momentum yang tepat. Momentum yang tepat. Karena kalau tanpa momentum yang tepat, kita bisa dikalahkan dengan mudah, saudara. Ya. Kedua, kita sudah instruksikan kepada seluruh cabang FPI di Indonesia, se-Indonesia, untuk terus merangkul mendekati para gubernur, para bupati, para wali kota, untuk mempertahankan perda anti minuman keras yang sudah ada. Jangan sampai mereka batalkan, saudara. Dan alhamdulillah, dukungan kepala daerah cukup besar untuk mereka tidak membatalkan itu. Dan yang ketiga, kita dorong juga seluruh cabang FPI di Indonesia untuk mendorong kepada kepala daerah, baik itu bupati, gubernur, maupun wali kota, bersama DPRD setempat untuk menerbitkan perda larangan minuman keras bagi wilayah yang belum punya, saudara. Dan alhamdulillah 2 minggu yang lalu, satu perda anti minuman keras itu sudah terbit lagi di kota Sukabumi. Jadi Desember Presiden meregalkan minuman keras, Januari tetap Sukabumi melarang minuman keras. Jadi kita mau dorong supaya gubernur, bupati, wali kota lawan peraturan presiden yang zalim ini, sudah. Ini peraturan presiden zalim, peraturan jahiliyah, peraturan haram, peraturan melanggar konstitusi, peraturan melanggar dasar negara, tidak boleh dibiarkan. Kita akan ajak seluruh kepala daerah untuk melakukan pembangkangan. Tolak itu peraturan presiden, sudah. Dan ini akan terus berlanjut. Kemudian yang keempat, saudara, kami mengajak masyarakat seluruhnya untuk berpartisipasi di dalam memerangi minuman keras. Setelah musibah ini beres, kita minta masyarakat bergerak, saudara. Jangan biarkan di kampung-kampung kita ada yang jual minuman keras. Mereka minimarket, apa saja punya merek, saudara. Kalau mau dagang di sini silakan. Kalau mau jualan di sini silakan. Kami senang, kami sanggup untuk berbelanja dengan kalian. Tapi jangan coba-coba menjual minuman keras yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak kami. Usai, tutup. Itu peraturan, nggak boleh ada minimarket jual minuman keras kalau masyarakat tidak ridho, saudara. Tidak boleh, itu peraturan negara. Tunjukkan ketidaksukaan kita, sudah. Kita diam, tanggung jawab kita diam semua. Saya ajak masyarakat tanpa nama organisasi. Coba kalau FPI yang bergerak, dikit-dikit FPI lagi, sudah. Kita ingin masyarakat, ada warung, kasih tahu, datangin. Makanya kemarin saya bangga. Kalau seorang kawan kita, jamaah kita, rutin ngaji di sini setiap bulan sekali, itu Ibu Fahira Idris, putri daripada Bapak Fahmi Idris. Itu beberapa minggu yang lalu, di sekitar blok rumahnya ada tempat dijadikan tempat minuman keras.
Bahkan mulai ada perempuan-perempuan nakal di sana. Keluarganya cukup kaget kalau di komplek ada tempat macam ini. Saudara, sementara aparat keamanan yang ada di sekitar sudah tidak peduli. Nah, tapi ibu ini akhirnya dengan berani menggalang pengajian ibu-ibu di sekitar. Ada berapa ratus di bawah, didatangi itu tempat setiap hari, akhirnya tutup sudah. Jangan mau sini gitu. Bawa ibu-ibu, bawa. Kami nggak mau tempat kami ada tempat maksiat. Kami nggak mau tempat kami ada jual minuman keras. Kami nggak mau tempat kami ada pelacuran. Datang nih, tutup. Maka itu kepada Ibu Fahira kita ucapkan jazahullahu khairal jazah. Karena beliau juga saat ini punya gerakan anti miras tingkat nasional. Kita akan dorong saudara-saudara kita dari mana saja yang punya semangat untuk memerangi minuman keras. Kita akan beri sokongan kepada mereka. Insya Allah. Saudara, nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi tolong masyarakat, kalau perlu bikin nanti spanduk-spanduk. Bikin, kami masyarakat menolak minuman keras. Tapi sebagai strategi, tolong jangan hanya ditulis miras, tulis dan narkoba. Kenapa? Sebab kalau kita tulis miras saja, miras dilegalkan pemerintah. Jadi itu spanduk kalau diturunkan orang kita nggak bisa tuntut. Tapi kalau ditulis kami menolak miras dan narkoba, nggak ada yang bisa turunin pidana karena narkoba undang-undang melarang. Jadi kalau ada turunin tangkap aja bandar narkoba. Apa perkara itu sudah? Terus dia punya strategi kalau bikin spanduk. Kalau cuma anti miras nggak bisa kita tuntut. Miras dilegalkan pemerintah. Tapi kalau narkoba ada undang-undang yang melarang. Dia turunkan itu spanduk narkoba, dia kena pidana, saudara. Apakah dia pengedar? Apakah dia bandar? Apakah dia pemakai? Kenapa dia turunkan? Kami masyarakat menolak miras dan narkoba. Ada yang turunin bandar narkoba. Ini sekedar strategi, saudara. Ini perjuangan. Dan yang terakhir yang kelima, kalau semua ini kami lakukan dengan baik, maka masih banyak halangan-halangan dan tidak ada jalan kecuali harus, yaitu dengan jalan-jalan yang tegak. Maka kami akan gerakan semua laskar dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana tahun 98 kami akan kembali turun ke jalan untuk melakukan sweeping dan razia minuman keras. Hadir. Yang kawan peraturan presiden, yang pelanggaran minuman keras, yang selamatkan bangsa Indonesia, yang bela agama, yang bela negara, yang bela bangsa, yang bela Indonesia. Yang saya ingin sampaikan, saudara. Jadi sekali lagi, kalau nanti pada saatnya FPI harus turun ke jalan lagi, paling tidak masyarakat sudah tahu. Oh, pantas FPI turun dikerjain dulu. Jadi jangan sampai kalau masyarakat sudah tahu kan nuduhnya, oh ya anak ini main apa? Main hantem. Tidak begitu, saudara. Kami di FPI tidak suka kekerasan. Kami mau tidak ada kekerasan. Kami tetap pengen dialog, proses hukum, prosedural. Itu yang kami harapkan ke depan. Insya Allah. Nah, baiklah, ikhwan. Setelah banyak lebar saya sampaikan sedemikian rupa, nyambung akan disampaikan Habib Muslim ke Ahmad Al-Atas tadi. Beliau menginformasikan kepada kita perlunya kita umat Islam punya televisi. Saya hanya memberikan gambaran supaya Anda tidak bingung bagaimana cara bikin televisi. Duitnya nanti ratusan miliar. Dari mana ini FPI punya duitnya? Tak sendiri, jangan-jangan. Sudah, simpel saja. Sebetulnya kalau umat Islam kita mau bersatu untuk punya televisi, saudara, itu sebetulnya kita tidak perlu modal miliar-miliaran. Cukup modal persatuan. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Jadi wajib atas kamu bersatu, berjamaah. Karena pertolongan Allah itu akan Allah datangkan kepada persatuan kita. Nah, caranya bagaimana? Sudah. Kalau umat Islam rame-rame mau pandangan, katakan FPI
membuat blog TV. Bukan TV, blog TV. Blog TV FPI. Seperti kan sekarang kan ada Indonesian TV, ada Big TV, ada Yes TV, dan seterusnya. Itu kalau kita langganan ke mereka, kan kita dapat 20 channel, 15 channel. Mereka yang atur channelnya buat. Nah, kita juga bisa buat seperti itu. Buat blog TV FPI, ada 20 channel. Channel 1, FPI Al-Quran. Isinya yang ngaji mentafsir aja. Yang mau dengar pengajian, mau dengar tafsir, mau dengar tafsir, kita channel 1. Channel 2, FPI Hadis. Uraian-uraian hadis, Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, saudara, sepanjang tahun. Itu acara 10 tahun belum selesai, sudah. Ada 100-an ribu. Nggak usah khawatir episode-nya, sudah. Iya, tafsir aja kan 6.000 ayat lebih. Nah, kalau satu ayat satu episode, 6.000 episode, udah berapa tahun? Nggak usah khawatir kalau soal konten, saudara. Nah, begitu juga channel 3 yang saudara bikin. FPI dakwah. Ya isinya ceramah, pengajian, dakwah, sampai nggak ada habis-habisnya, saudara. Kita bisa kumpulkan itu semua konten isi filmnya. FPI 4, saudara bikin FPI movie. Film apa? Kita sekarang film-film itu. Ada film Nabi Yusuf, ada film Sayyidina Umar Ibn Khattab, ada film Imam Ghazali, ada film Imam Bukhari, ada film Salahuddin Al-Ayyubi, ada film-film Islam yang berkualitas. Luar biasa. No, film, tonton lagi di situ. Terus channel yang berikutnya lagi, saudara bisa FPI Music. Isinya musik-musik lagi, gosidah, selawat, hadrah, saudara. 24 jam bisa kita putar, kenapa tidak? Yang berikutnya lagi bikin FPI kartun. Ya FPI banyak anak-anak juga. Ya pengen kartun Islam, betul? Ada Nabi dalam bentuk kartun. Setel setiap hari, saudara. Nah kemudian FPI yang berikutnya lagi bikin jadi FPI News, berita. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Bahkan kalau langganan televisi ini orang tua aman. 20 channel, nyetel channel mana saja, semua isi kita. Yang doyan tahlil kita sediain. Kebahagiaan semua, sudah. Tahlil, zikir, maulid, semua. Kira-kira kalau itu kita bangun bersama, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau pertanyaannya, bagaimana bisa membangun itu? Apa kita perlu 400 miliar? Tidak. Cukup setiap umat Islam mau berlangganan. Kita berusaha semurah mungkin. Sudah bisa 100.000 per. Anda langganan Indovision 350.000 per bulan. 350 per bulan. Indovision masuk rumah kita. Anak kita setel kemari Kiuman, ke Solo Paha, kemari Pusel, ke situ kek. Kita bayar 350.000 per bulan, anak kita utak-atik, semuanya maksiat, sudah. Nah sekarang langganan 100.000 per bulan, lepas anak di rumah, aman. Dia mau setel TV yang mana saja, semua katanya Islam. Ini bukan nggak bisa kita lakukan, bisa. Kalau satu orang 100.000 per bulan, 1 juta orang langganan, berarti sebulan 100 miliar. 100 miliar bisa mengelola 20 channel TV, sudah. Siapa bilang umat Islam nggak punya duit? Siapa bilang itu konglomerat jahat yang punya duit, saudara? Enggak, kita punya duit. Bersama-sama, patungan, biayai. Anda kalau 1 juta pelanggan, itu TV bisa number 1 di Indonesia, sudah. 1 juta pelanggan. Setiap 1 tahun ada bagi hasil. Siapa yang mau pasang iklan kalau yang nonton 1 juta orang, saudara? Yang tidak mau pasang iklan, dari iklan hasilnya, saudara, keuntungannya, saudara, itu bisa dikembalikan kepada pelanggan. Tahun ini 100.000 per bulan, tahun depan bisa 7.000 per bulan. Tahun berikutnya bisa 50.000 per bulan. Tahun berikutnya lagi, saudara, bisa 10.000 per bulan. 10.000 per bulan se-Indonesia langganan. Bukan sejuta lagi, saudara. Ratusan juta.
kita mau bersatu. Insya Allah kita akan mulai. FPI akan menjajak ini. Kita sudah punya konsep, punya manajemen. Tapi Hussein bin Ahmad Abbas juga sudah punya tim. Kita juga sudah punya tim multimedia dari beberapa perusahaan nasional maupun multinasional. Kita akan matangkan ini, saudara, bagaimana konsepnya. Sebetulnya modal FPI cuma satu. Bagaimana mendorong anggotanya, simpatisannya, dan masyarakat mau berlangganan. Itu saja. Siap. Ada kuncinya, saudara. Tinggal orang di FPI harus ikhlas, jujur, amanat, betul-betul niatnya untuk dakwah. Bagaimana bisa memajukan dan menjaga akidah umat. Siap. Kalau sudah 1 juta tembus, apalagi bisa kita murahkan. Jangan bisa 2 juta, 3 juta, tutup semua TV yang ada di Indonesia. Amin. Ini Islamnya akan saya di negeri yang mayoritas Islam ini. Amin. Kita mulai semua siap bersatu. Siap. Siap berjuang. Saya kata ini Allah izinkan, takdirkan terjadi. Siap berlangganan. Siap membantu. Siap mendorong. Takdir. Kita akan terus sosialisasikan. Sampai pukul dari Jakbar, Sidek, Sobri, mana-mana tempat. Itu sudah mulai kita sosialisasikan. Tapi untuk sementara ini kita baru sosialisasi, penjajakan. Saya optimis. Sudah. Kalau kita niat liizil Islam wal muslimin, niat untuk mencari ridha Allah, Allah bantu. Amin. Ikhlas niat, hancur niat, pulang tekad, kerja, faidah azamta, akan Allah. Kalau jangan nunggu udah gedung dulu, nunggu dapat duit miliaran, berbudak, dapat duit. Kerja, yang penting punya semangat. Insya Allah. Mudah-mudahan semua bisa kejelangan nanti. Ya Rabbal Alamin. Nah, karena itu saudara, saya tidak bisa bicara panjang soal itu nanti. Kalau sudah matang, baru kita bikin launchingnya. Nah, saat launching kita undang umat semua. Kalau perlu kita bikin tablet akbar di mana tempat, dikeraskan kepada umat. Kita sosialisasikan, kita iklankan. Karena nanti semua DPC FPI di daerah itu bisa menjadi marketing sekaligus instalator. Amin. Jadi kalau di kampung ada permasalahan, saudara, kita datangin rumahnya, pasangkan alatnya, pastikan TV FPI dengan 20 channel semua menyala di rumahnya. Nah, dia bisa berlangganan itu, saudara, tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Sehingga kita bersama-sama bisa isi kontennya. Nah, maka itu dari Anda di sini anak-anak muda. Ada pintar komputer, pintar editing, saudara, pintar bikin film. Kenapa tidak? Bikin film-film yang bagus. Kita beli, kita bayar, masukkan ke TV kita, saudara. Ini untuk umat Islam. Bukan untuk pribadi, bukan untuk FPI, untuk umat Islam. Karena kita sudah muak melihat acara-acara TV saat ini. Coba kita lihat, bikin gila kita mesti ini sekarang. Isinya gosip, fitnah, pornografi, pornografi, saudara, dirusak. Perempuan-perempuan berjilbab dikumpulin, disuruh joget-joget kayak monyet. Coba lihat bencong-bencong pada bawah acara. Udah kurang ajar, ini TV semua sudah. Dulu 4 tahun yang lalu, itu kalau acara sahur, masih banyak kiai sama ustaz yang isi. Sekarang yang namanya acara sahur, yang isi pelawak semua. Pelawak yang isi, bencong yang isi, saudara. Ada apa ini? Maka itu ini kita mau rawat. TV-TV di pelawak ini tidak boleh dibiarkan. Sebab TV-TV ini, kalau besok sudah tidak ditonton orang, bangkrut sudah. Kenapa mereka sekarang ini masih bisa menghasilkan, masih bisa tegak berdiri? Karena banyak yang tonton, ratingnya naik, saudara, iklan masuk. Tapi kalau orang Islam sudah tidak tonton mereka, rating turun, iklan tidak masuk, bangkrut. Jadi saya sekali lagi, siap bersatu, siap berjuang, takbir. Baik, alhamdulillah. Akhirnya yang kita sampaikan, di sini ada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab hadir bersama kita. Saya pikir mubazir, kalau kehadiran beliau ini itu tidak kita manfaatkan untuk meminta daripada tausiahnya. Namun sebelum beliau naik, saya mau mengumumkan, saudara, sampai hari ini posko-posko banjir FPI masih bekerja di seluruh wilayah Jabodetabek, akan sampai Bekasi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kita masih membantu orang-orang yang kena musibah kebanjiran, termasuk di Manado, bahkan juga di Sinabung. Sinabung kemarin pagi mulai meletus lagi, saudara. Saya sampai ke Sinabung, saya datang ke camp
benteng daripada kemanusiaan. Kita menyampaikan bantuan tidak membedakan agama muslim atau non-muslim. Tapi tentunya kita mesti punya perhatian khusus kepada yang muslim. Ada satu hal yang menarik. Waktu saya dan kawan-kawan didampingi Kiai Haji Ja'far Siddiq dan yang lainnya, kita datang ke pengungsian muslim. Koordinator mereka mengatakan, Habib, tolong kami. Kita tanya, apa yang mesti ditolong? Kita sudah 3 bulan jadi pengungsi. Wilayah kami mayoritas bukan Islam. Masjid sedikit kami untuk bisa menampung kami sebagai pengungsi. Nah, pengungsi kita ini umat Islam itu diletakkan di gereja-gereja. Kami bawa orang tua kami bawa anak-anak kami. Setiap hari mereka latihan, setiap hari nyanyi-nyanyi gereja. Kami khawatir dengan akidah dan iman saudara-saudara kami. Nah, karena itu tolong ambil kami, jangan kami ditaruh di gereja-gereja. Ambil kami, taruh di masjid atau buatkan tenda khusus buat kami. Di tenda khusus, kami bisa ngaji, kami bisa sholat berjamaah, kami bisa didik anak-anak kami dengan baca Al-Quran. Tolong selamatkan kami. Nah, jadi memang kalau untuk buat sendiri kan kita perlu biaya. Kita perlu biaya nasi, kita perlu biaya segala sesuatunya termasuk bikin sumur bor air. Nah, begitu kita dengar itu semua, kita kabulkan permintaan mereka. Bahkan malamnya kami ada tablik akbar di Masjid Agung Kota Medan. Itu kumpulkan malam itu juga. Karena kami waktu datang ke sana nggak ada persiapan untuk bikin sumur bor. Kita tidak bawa uang untuk sumur bor. Kita hanya bawa bantuan yang lainnya. Tapi maaf, kita sudah tidak punya uang sama sekali. Tapi malamnya kita di Masjid Agung kita umumkan. Saya sampaikan seperti ini. Kita kumpulkan. Dapat lebih dari 25 juta rupiah. Begitu dapat, besok dia kirim bikin sumur bor. Dapat satu. Sebetulnya umat Islam ini banyak dermawan. Asal dikasih kabar, sudah. Nah, maka itu saya minta semua umat Islam untuk terlibat. Sengaja kemarin saya dengan kawan-kawan terjun ke tempat-tempat banjir. Sengaja kita merobok sampai sedada kita masuk. Kita cuma 2 tahu bagaimana sih kerasnya arus air, bagaimana sih rasanya dapat musibah. Dan kita hanya ingin juga memberikan semangat kepada laskar-laskar yang kerja di posko. Kalau mereka didatangi pengurus ikut turun, mereka senang. Semua posko alhamdulillah bekerja, walaupun tidak ada masuk TV, saudara. Itu di kampung Pulau ratusan saudara warga FPI yang turun, yang pakai gesek, pakai ban, bagi-bagiin makanan, loteng-loteng, genteng-genteng. Karena banyak masyarakat yang meninggalkan rumah takut dia punya harga rendah hilang. Bahkan yang lebih parahnya lagi di daerah Panti, Kerendam, mereka pikir 2 hari surut, ternyata air seminggu tidak surut. Berapa ibu-ibu yang meninggal dunia di atas loteng? Kedinginan. Mereka memasak kemana, saudara? Mesti kita bawain makanan, pakai gesek, bawa 1000 bungkus, jalan itu ke loteng-loteng, bagiin itu makanan, saudara. Termasuk petamburan di bawah sini. Tiap hari ribuan bungkus bawa dari loteng ke loteng, loteng ke loteng. Nggak bisa kita biarkan. Mereka perlu air bersih, mereka perlu makan. Nah, karena itu saya minta semua umat Islam, tolong peduli. Anda mau sampaikan langsung silakan, mau lewat FPI boleh, lewat posko-posko yang ada di mana saja. Alhamdulillah, walaupun posko FPI nggak dipublikasi, nggak masuk TV, tapi ada yang menarik. Banyak pejabat, banyak artis, banyak tokoh, banyak kiai. Dari mana-mana kalau datang ke lokasi banjir, yang dicari posko FPI mana. Akhirnya FPI nggak punya duit, banjir bantuan. Luar biasa, saudara. Allah punya pertolongan. Mereka titipkan, kita sampaikan semua. Nah, karena itu, saudara, saya minta sekali lagi, tolong peduli kepada musibah ini. Ini musibah masih panjang. Ini setelah air betul-betul surut, hujan tidak ada, itu ada pembersihan sampah, fogik untuk penyemprotan, saudara. Jangan sampai ada penyakit di mana-mana. Belum lagi anak-anak sekolah yang bukunya sudah basah, mereka mau sekolah lagi. Itu biasanya tiap tahun kita kumpulkan sumbangan. Kita beli buku, kita beli alat tulis, kita beli tas, kita bagi-bagikan kepada korban-korban tadi, saudara. Tolong supaya punya perhatian. Dan alhamdulillah 3 hari yang lalu saya kontak jamaah majelis taklim yang saya biasa isi di Kuala Lumpur, saudara. Mereka mengirimkan bantuan 72 juta rupiah. Dan besok mereka juga akan mengirimkan bantuan 370 juta rupiah. Jadi dari majelis-majelis mode Indonesia, mode luar, kita himpun, saudara. Nah, karena itu saya minta jamaah di sini tolong jangan berhenti untuk mengumpulkan
ada razia, 8 saudara. Ini waktu musibah. Ini umat lagi butuh bantuan. Ayo kita sama-sama membantu. Insya Allah. Nah itu yang saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Baik, para Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, salah satu calon syariat. Saya doakan mudah-mudahan beliau menang. Beliau bisa jadi wakil kita di DPR. Dan mudah-mudahan yang lain kawan-kawan kita juga dimenangkan oleh Allah. Di sini ada Ibu Fahira, salah satu calon DPD DKI. Calon DPD DKI itu ada 35 orang. Yang 3 perempuan. Yang pakai jilbab cuma Fahira doang. Mudah-mudahan Ibu Fahira istiqomah pakai jilbabnya. Mudah-mudahan beliau istiqomah berjuang untuk melawan minuman keras. Mudah-mudahan istiqomah untuk bela Islam. Kalau niatnya ikhlas, insya Allah Allah akan berikan jalan dan peluangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tafadhol Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Sallu